لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para muazin pada kesempatan kali ini diberikan kemudahan dalam belajar, kemudian diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini saya akan mencontohkan azan yang merdu kemudian sesuai dengan tajwid. Ya, insya Allah azan kita baik ya, merdu kemudian tajwidnya benar. Baik teman-teman semuanya, akan saya contohkan terlebih dahulu, setelah itu akan kita bahas ya azan yang biasanya terdapat kekeliruan baik di kalangan kita muadzin yang dewasa ya atau muadzin muadzin anak-anak ya biasanya melakukan kekeliruan, nanti kita bahas bersama-sama. Saya contohkan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, alhamdulillah seperti itu untuk contoh azannya ya. Baik, bersama-sama kita bahas dari lafaz yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, di sini teman-teman perhatikan, Allah, pengucapan Allah ini harus tebal ya, pengucapannya Allahu. Kemudian pada lafaz Allah ini terdapat huruf H, H besar ya. Jadi letaknya di pangkal tenggorokan, hu ya. Beda sama hu, hu ya. Jadi pengucapannya harus Allahu, Allahu ya. Banyak ya kita dengar muadzin kita yang tertukar ya antara H besar dan H ya. Allahu beda sama Allahu. Nah, seperti itu. Kalau kita mengucapkannya hanya bukan besar ya, maka bisa berubah maknanya ya.
Saya ulang lagi. Allahu ak. Nah, pada lafaz kaf ya di sini kalau dia sukun atau dia mati, maka ada sifat hamas namanya ya. Udara lembut yang keluar saat dia sukun atau mati. Jadi pengucapannya seperti ini. Allahu ak. Ak. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman muazin yang belum memberikan hamas ya untuk pertemuan kali ini silahkan diberikan hamas ya karena itu merupakan sifat dari huruf kaf ya. Allahu ak. Ak. Nah, seperti itu. Kemudian hu akbarullahu sama ya di sini lafaz Allah. Rullahu akbar. Ak sama ya, kaf juga. Akbar. Nah, di sini bar ini ada ro ya, kita sukunkan, kita matikan, maka dia dibaca tebal ya. Akbar. Nah, bar seperti itu, bukan bar ya, tapi bar, tebal ya. Saya ulang kembali. Allahu akbar, Allahu akbar. Seperti itu ya. Ada muadzin kita yang membaca lapas takbir yang pertama ini digabung jadi satu ya seperti yang saya contohkan di awal. Ada juga yang dipisah ya. Dipisah, dijeda. Allahu Akbar yang pertama ini dijeda kemudian dilanjut yang kedua. Saya contohkan seperti ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita mau membaginya dua, mungkin ini alternatif yang bagus, cocok untuk teman-teman yang mempunyai napas yang pendek. Bagi teman-teman muazin ya yang pengen membaginya dua, khusus yang mempunyai napas pendek, jadi harus dijeda. Seperti yang saya contohkan tadi, Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Kalau kita membacanya seperti ini, Allahu Akbar, Allah. Nah, itu keliru teman-teman ya. Itu kan bacaannya terdengar disambung. Jadi kalau disambung membacaannya jadi barullah bukan bar Allah. Nah, banyak sekali ya kita dengar seperti itu muazin kita. Nah, baik teman-teman semuanya kita lanjut untuk lafaz yang kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, hampir sama ya teman-teman lafaz yang pertama dan kedua. Allah, al ya harus tebal. Hu-nya juga tebal. Ak ya dikasih hamas ya. Akbarullah. Allah. Allahu Akbar. Sama ya seperti lapis yang pertama. Kita lanjut. Asyhadu alla. Nah, di sini banyak yang apa namanya keliru pengucapan huruf shin ya. Ash. Nah, ya seperti itu ya. Ada yang pengucapan seperti as pada seperti huruf sin ya, bukan huruf shin. Asyhadu alla harus seperti itu. Kemudian nah di sini ha tebal ya teman-teman. Ha ya sama seperti hu di sini dia letaknya di pangkal tenggorokan. Asyhadu seperti itu ya, bukan asha. Nah, ada juga yang tertukar menjadi huruf ha ya, hati-hati. Asyhadu alla. Nah, di sini pada lafaz Allah ya, di sini ada huruf nun. Nah, ada yang membaca huruf nun. Nah, padahal di sini teman-teman harus tahu ini nun sukun, nun mati, ketemu huruf lam, maka hukumnya idgham bila runnah. Idgham bila gunnah ya, nunnya ini hilang ya, langsung masuk ke huruf lam. Nah, asyhadu alla seperti itu, bukan asyhadu anla. Nah, ada yang seperti itu ya, nunnya dibaca. Nah, kemudian Allah ini kita panjangkan karena la ini panjang karena sebelahnya ada huruf alif ya. Asyhadu alla. Nah, seperti itu. Kemudian ilaha, ha sama, hanya tebal ya. Ha illallah. Nah, sama ya. Illallah ya, tebal. Illallah. Huruf H ya terakhir. Jadi harus
pangkal tenggorokan hanya. Illallah. Seperti itu. Kemudian asyhadu sama ya untuk lapas pertama asyhadu alla. Nah, untuk mengayunnya saran saya di Allah karena tadi sudah saya bilang Allah ini bacaannya panjang ya. Allah. Nah, lebih tepat daripada kita mengayunnya di misalkan di asyhadu al. Nah, malah tidak pas di situ ya. Kemudian ada juga yang ilah. Nah, terlalu panjang ya. Karena di sini kan la-nya sebenarnya cuma 2 harokat ya. Jadi untuk tempat yang pas kita mengayunnya di la ini ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Seperti itu. Kita lanjut. Asyhadu an sama ya, bukan as tapi asha ya tebal. Asyhadu annya kita tahan ya karena nun tasdid di sini ya. Nun tasdid kita tahan. Asyhadu anna Nah, ini huruf H yang tipis ya. Kemudian mimnya juga kita tahan. Muhammadar madar tebal. Madar su ya, ini baru sin ya. Rasulullah. Seperti itu. Saya ulang kembali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti itu. Kita lanjut. Sama ya untuk lapas kedua. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita lanjut. Hayya 'alas shalah. Hay. Nah, ini H tipis ya. Hay ya, bukan hai. Nah, hayya 'alas siap-siap mengucapkan huruf sha. 'Alas shalah. Nah, seperti itu. Kita ulang kembali. Hayya 'alas shalah. Nah, di huruf terakhirnya huruf H ya, huruf H besar. Jadi di pangkal tenggorokan beda ya sama hayya 'alas shalah. Nah, hati-hati ya. Ada muadzin kita yang tertukar ya antara H dan H pada lapas hayya 'alas shalah ini. Kemudian untuk yang kedua sama hayya 'alas shalah. Kita lanjut. Hayya 'alal falah. Nah, di sini hayya 'alal falah. Nah, huruf terakhir ini H tipis teman-teman ya, jangan tertukar lagi antara hayya 'alas shalah dan falah ini ya. Falah. Nah, seperti itu ya. Lah, bukan falah. Nah, beda ya. Kemudian yang kedua juga sama. Hayya 'alal falah. Nah, seperti itu. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar. Sama posisi seperti lapas yang pertama ya. Allahu tebal, hamas ya. Barullahu akbar. Seperti itu. Kemudian la. Nah, la ini kita panjangkan ya, sama seperti la yang di atas ini untuk asyhadu alla karena dia bertemu huruf alif atau hamzah ya. Jadi dia panjang lamnya.
La ilaha illallah. Nah, baik teman-teman, seperti itu ya. Untuk lafaz azan yang insya Allah merdu dan tajwidnya benar. Baik teman-teman, semoga pada pertemuan kali ini kita dimudahkan belajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Saran saya selalu istiqomah ya. Jangan berhenti untuk belajar azan, memperbaiki lafaz azan kita agar sesuai dengan tajwid yang benar. Pada pertemuan kali ini kalau saya ada salah, saya ada khilaf, mohon dimaafkan. Afwan minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung channel saya dengan mengklik subscribe dan menekan tanda lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video baru. Insya Allah bermanfaat. Semoga menjadikan amal jariah bagi kita semuanya.